Oke, selamat datang di pertemuan berikutnya dari akuntansi desain grafis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip desain grafis dan proses rancang. Kemudian yang harus kita pahami adalah desain grafis itu memiliki prinsip atau tata aturan dasar yang harus diketahui desainer. Prinsip ini berguna untuk mencegah desainer kehilangan jati diri di desainnya sendiri. Ya, jadi banyak desainer grafis yang kehilangan jati diri itu karena dia tidak memiliki prinsip atau aturan-aturan yang harus dipegang agar desainnya itu tidak melenceng. Jadi membuat desain itu juga ada aturan, ada prinsip yang harus kita jalani agar desain grafis itu hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang paling pertama adalah prinsip komposisi. Komposisi itu bahasa Inggrisnya composition dan bahasa Latinnya adalah componere, yang artinya penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Seperti yang rekan-rekan lihat di sebelah kanan, itu ada gambar yang terdiri dari berbagai macam elemen, dari berbagai macam bentuk, ukuran, warna. Namun seperti yang kita lihat, desain ini bentuknya serasi. Karena penata letakan elemen itu didasarkan pada prinsip komposisi yang baik. Dalam menyusun elemen-elemen desain, maka akan menghasilkan tata letak. Ya, tata letak ini yang disebut layout. Contohnya pada gambar ini kita telah menghasilkan satu tata letak yang kita gunakan. Lalu kemudian prinsip yang berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Dalam ilmu desain, kita membagi bentuk keseimbangan menjadi dua macam. Yang pertama simetris dan yang kedua asimetris. Prinsip dasarnya, bila mana pada dua sisi terdapat benda dengan berat dan jarak yang sama terhadap sumbu khayal itu sumbu yang di tengah-tengah ini, ya, itu sumbu khayal. Maka kedua belah sisi dari sumbu khayal nampak seolah-olah berbobot yang sama. Pada contoh gambar ini kita melihat contoh simetris bahwa setelah diberi garis sumbu khayal antara sisi kiri dan sisi kanan memiliki berat dan jarak yang sama karena memang bentuknya sama. Tapi jika kita melihat yang asimetris, walaupun sisi yang di sebelah kiri elemennya lebih sedikit daripada sisi yang di sebelah kanan, karena jarak dari sumbu khayal itu seolah-olah sama, maka desain ini seolah-olah berbobot seimbang. Walaupun sebenarnya apabila kita hitung lebih teliti lagi, ini asimetris, bobotnya tidak seimbang. Contohnya adalah seperti yang kita lihat di gambar, di sebelah kiri merupakan contoh keseimbangan simetri, dan di sebelah kanan adalah contoh keseimbangan simetri juga. Dengan membagi ruang, dengan membagi bidang menjadi dua bagian atau beberapa bagian yang sama besarnya, sehingga kita tahu bahwa antara sisi kiri dan sisi kanan dari gambar ini memiliki bobot yang kurang lebih sama. Kemudian kita fokus kepada asimetris. Sebelumnya kita telah melihat contoh yang simetris. Asimetris memiliki sifat informal balance karena bagian-bagiannya dirancang variatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antara bagian satu dengan bagian yang lain itu bentuknya, posisinya, ukurannya, warnanya itu berbeda. Memang sengaja dibuat berbeda untuk mencapai bentuk kedinamisan. Bentuk yang beragam. Namun sekali lagi tetap memiliki kesan yang seimbang. Jadi artinya apa? Ketika kita mendesain
walaupun berbagai macam elemen, bentuk, warna, ukuran, walaupun sebagaimana variatifnya, tapi tetap kita harus menuju kepada kesan seimbang. Hal ini merupakan upaya penciptaan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan. Jadi yang simetris tadi, meskipun bentuknya lebih teratur, tapi memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah memperbesar kejenuhan visual. Kejenuhan visual merupakan bentuk di mana visual itu terlalu monoton, sehingga kita jenuh melihatnya, karena bentuknya ya yang kira-kira sama antara kiri dan kanannya. Berbeda dengan asimetris, bentuk kiri antara bentuk kiri dan kanan itu memiliki bentuk yang berbeda, sehingga dinamis, dia tidak statis, dan untuk mengurangi unsur kejenuhan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah ritme. Desain dengan menekankan pada prinsip ritme, maka akan menghasilkan desain yang memiliki pola berkesinambungan, sehingga meningkatkan visual interest. Sebagai contoh gambar ini merupakan contoh layout dengan irama visual. Ritme yang seperti kita tahu tadi merupakan pola yang berulang, yang berkesinambungan. Itu kita bisa lihat dari gambar ini bahwa dia memiliki pola warna yang berulang dan berkesinambungan. Sehingga dengan pola-pola yang teratur ini dapat meningkatkan visual interest. Visual interest itu artinya adalah daya tarik visualnya. Sehingga visual yang kita lihat itu mampu menarik kita untuk melihat lebih lama lagi. Ini salah satu prinsip yang boleh digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Ini contohnya. Karya Leonardo da Vinci, Vitruvian Man. Dia melihat dari contoh prinsip ritme, sehingga gerakan antara tangan dan kaki itu digambar secara berulang, sehingga ini menimbulkan keunikan sendiri. Dan terkait persepsinya itu, silakan dilihat gambar ini dan silakan dinilai sendiri. Oke. Selanjutnya, prinsip yang berikutnya adalah proporsi, ya. Proporsi merupakan suatu perbandingan antara suatu unsur yang satu dengan yang lain. Berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan, bagian-bagian, atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Maksudnya adalah, proporsi itu adalah perbandingan antara satu unsur dengan yang lain. Contoh, gambar di sebelah kanan yang paling atas, itu ada perbandingan antara gambar manusia dan seluruh bidang gambar. Dan yang di bawah adalah perbandingan antara bunga dan seluruh bidang, sehingga membentuk golden ratio. Proporsi ini yang akan kita cari, bahwa gambar-gambar itu memiliki unsur-unsur yang berhubungan, baik itu ukuran dan bentuk, dan itu menimbulkan suatu proporsi yang sengaja disusun oleh desainer agar menghasilkan gambar yang indah. Contohnya seperti ini, proporsi. Kemudian prinsip yang selanjutnya, total organization. Desain yang mencapai tingkat cukup sempurna memiliki desain yang terorganisasi secara menyeluruh. Objek-objek yang beragam mampu disusun menggunakan konsep unity and harmony, ya, unity and harmony. Gambar yang terorganisir secara baik dari konsep unity, sebagai contoh yang unity adalah konsep keseragaman, kesatuan. Sehingga apabila satu objek itu memiliki warna hitam, maka objek-objek yang lain pun memiliki warna hitam. Sehingga objek-objek ini dapat disatukan menjadi suatu gabungan yang terorganisir. Sedangkan di sebelah kanan, kita mengusung konsep harmoni, sehingga elemen-elemen yang ada di dalam gambar itu memiliki warna-warna yang berbeda namun tetap harmonis. Bentuk-bentuk yang berbeda namun tetap harmonis. Sehingga apabila dua hal ini kita telah capai dengan baik, desain kita dianggap memiliki tingkat terorganisir yang cukup sempurna. Total organization. Oke, kita lanjut.
Setelah kita bahas mengenai prinsip-prinsip tadi, kita akan bahas mengenai proses rancang. Jadi dalam membuat desain grafis, itu ada berbagai macam tahapan yang harus kita lalui. Rekan-rekan boleh lihat grafis ini, gambar ini. Tahap yang pertama, itu adalah konsep. Dilanjutkan oleh media, dilanjutkan oleh ide, dilanjutkan oleh persiapan data dan perancangan, lalu kemudian revisi berulang-ulang, sehingga mencapai final artwork atau FA, kemudian diproduksi. Tadi kita akan bahas yang pertama dulu, konsep, atau bahasa Inggrisnya brainstorming. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan sasaran yang dituju. Konsep bisa didapatkan dari pihak non-grafis. Jadi memang kita sebagai desainer grafis itu sering menerima masukan dari orang-orang yang ingin meminta tolong kepada kita atau ingin meminta jasa kita, jasa desain kita, dan biasanya mereka itu adalah orang-orang yang non di bidang grafis. Contohnya adalah orang yang di bidang ekonomi, di bidang politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan konsep dari mereka, kita harus menerjemahkannya bagaimanapun caranya sehingga ide itu bisa dalam bentuk visual. Seperti apa bentuknya, warnanya, tipografinya. Contoh kasus, sebuah partai politik X ingin menampilkan logo sesuai dengan karakter partai. Dengan kita mempelajari kehidupan dan karakter partai tersebut, seorang desainer dapat membuat konsep seperti logo partai yang bersemangat, kokoh, keanekaragaman, dan berlandaskan agama. Sehingga desainer grafis itu mampu melihat konsep dari permasalahan, kemudian bagaimana desainer grafis itu membuat solusi dari permasalahan tersebut. Begitu. Sehingga desainer grafis mampu memberikan solusi yang diterima oleh pihak yang lain. Kemudian media. Kasus tadi berlanjut. Setelah partai X dapat menentukan sasaran pasar dan kriteria yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah menyampaikannya melalui media, melalui wadah. Sangat tidak efisien apabila semua media dipakai, betul. Karena dapat mubazir dan menghabiskan biaya. Misalnya, sasaran partai X adalah rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah, maka media yang dipakai adalah media elektronik karena mereka sangat sering menggunakan televisi dan radio. Pilihan media cetak seperti koran itu juga bisa dipertimbangkan karena disukai oleh masyarakat menengah ke bawah. Atau kalau boleh saya tambahkan, untuk sasaran pasar milenial, seperti yang kita tahu bahwa apabila kita membuat suatu desain dan kita meletakkannya ke Instagram, insight-nya jauh lebih luas ketimbang kita hanya menyebarkannya melalui WhatsApp. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kita harus pahami adalah ide. Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, literatur wawasan yang luas, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Agar desain bisa efektif diterima sasaran dan membangkitkan kesan tertentu yang sulit dilupakan. Memang dalam desain grafis itu yang mahal adalah idenya. Terkadang ide yang mahal itu bisa menghasilkan desain yang sederhana. Terkadang ide yang mahal pun bisa menghasilkan desain yang rumit. Itu semua tergantung daripada gagasan yang kita bawa, dan tentu setiap desainer, setiap daripada kita memiliki ide yang berbeda untuk menangani kasus yang sama. Selanjutnya adalah persiapan data dan rancangan. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilah dan seleksi. Apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil, atau kurang penting sehingga harus ditampilkan lebih kecil, samar, atau dibuang sama sekali. Data dapat berupa informatif dan data estetis. Data informatif itu contohnya foto, teks, judul. Data estetis itu contohnya efek-efek garis, bidang, dan bingkai. Kita perlu menyiapkan data-data itu agar persiapannya nanti tidak sembrono dan hasilnya jauh lebih bagus. Kemudian setelah kita membuat dan merancang,
kita akan menghasilkan suatu karya yang disebut final artwork atau FA. Materi final design yang sudah approve, disetujui oleh klien untuk dilanjutkan ke bagian produksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah ukuran karyanya, bleed dan crop marks, fontnya seperti apa, resolusinya bagaimana, mode warnanya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, CMYK atau RGB, image linknya, itu kemana saja, apakah data-datanya lengkap, dan format filenya maunya seperti apa. Hal-hal ini diperlukan untuk membantu pekerjaan bagian produksi. Oke, saya rasa sudah cukup pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.